Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jeffrey Edukasi, persiapan Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat Kabupaten Kota bidang IPS jenjang SMP tahun 2024 bersama Jeffrey Edukasi. Nah, adik-adik, kali ini saya akan memaparkan berupa silabus maupun kisi-kisi dan gambaran ya bagaimana pelaksanaan OSK IPS 2024. Jadi, simak video ini, semoga bermanfaat. Nah, lama ujian pelaksanaan OSK itu adalah 150 menit. Atau kalau kita konversi ke jam, itu sekitar 2 jam 30 menit. Nah, bayangkan ada 2 jam 30 menit dalam pelaksanaannya, di mana kamu akan menjawab 60 butir soal. Nah, yang paling penting diperhatikan di sini adalah bagaimana penilaian dari OSK IPS. Jika kamu menjawab benar, kamu akan mendapatkan poin 4, gitu. Nah, jadi kalau kamu menjawab salah, nilai kamu dikurangi 1 atau min 1. Nah, bagaimana tips menjawab soal seperti ini? Nah, jika kamu menemukan soal dan kamu ragu dalam menemukan jawaban yang paling benar di antara dua buah jawaban, kamu harus ingat-ingat cara menjawab. Yang pertama, eliminasi jawaban yang benar-benar tidak berhubungan. Nah, jadi kamu bisa memilih jawaban yang kamu anggap paling benar. Nah, jika kamu menemukan soal yang kamu sendiri tidak paham apa istilah-istilah, apa maksud dan keinginan soal, dan apa hal-hal yang berhubungan dengan soal, lebih baik kamu tinggalkan saja soal itu daripada mengurangi nilai kamu min 1. Nah, jadi kalau kamu ragu dan kamu yakin benar, ya udah jawab saja. Tapi jika kamu tidak mengenal soal itu dan tidak memahami istilah maupun maksud dari soal, ya udah skip aja supaya nilai atau skor kamu aman dan lebih baik seperti itu. Oke. Nah, untuk soal OSK IPS itu ada 4 kajian. Seperti biasa ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi, ada ekonomi, di mana mereka yang 4 ini memiliki jumlah bobot soal yang sama, yaitu sama-sama 15 soal. 15 soal per kajian dikali 4, itu 60 butir. Nah, soal-soal ini akan dibuat sesuai silabus. Nah, jenis soal itu ada 3 ya, ada pilihan jamak biasa atau soal pilihan ganda biasa seperti yang kamu kerjakan saat ujian di sekolah. Pilihan ganda kompleks, nah ini udah sedikit mulai beragam, melibatkan analisis. Terus ada hubungan sebab akibat yang melibatkan analisis mendalam, mengapa terjadi suatu fenomena dan apa akibatnya gitu. Jadi sebab akibat. Nah, ada fokus pada kemampuan literasi. Jadi, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi akan disajikan dalam bentuk soal narasi berupa literasi, berupa grafik, peta, tabel, diagram, narasi, tulisan, dan lain-lain yang kamu sendiri harus memahami apa informasi yang terkandung dan menghubungkan dengan geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Jadi, soal Olimpiade hari ini menuntut kita untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah berliterasi. Nah, untuk kisi-kisi dasar, di sini ada geografi, di mana kamu akan menemukan soal-soal kondisi geografis Indonesia, meliputi tanah atau pedosfer, udara atau atmosfer, laut atau oseanografi, dan iklim. Nah, biasanya kondisi geografis ini melibatkan kondisi geografis Indonesia dan kondisi geografis secara global. Jadi kamu harus memahami bagaimana kondisi geografis Indonesia, apa penyebab dan dampak dari kondisi geografis ini, yang membahas komponen-komponennya meliputi tanah, udara, laut, iklim, dan sebagainya. Terus soal berikutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan interaksi atau hubungan antar ruang yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap kelangsungan kehidupan di Asia dan di dunia. Nah, inilah inti dari mapel geografi ya, melihat interaksi ruang. Jadi bagaimana manusia, sumber daya, dan berbagai faktor lainnya itu berinteraksi dalam sebuah ruang. Nah, sosiologi ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat, meliputi kelembagaan sosial yang berkembang, interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat yang biasanya disajikan dalam bentuk narasi dan hal-hal yang mencakup cara berpikir kritis ya dari sebuah narasi dari kehidupan di masyarakat. Nah, juga membahas penyimpangan sosial, bentuk-bentuk penyimpangan, solusi dalam mengatasi penyimpangan, dan aspek-aspek penyimpangan lainnya. Juga membahas pluralitas, lahirnya konflik sosial yang lagi tren hari ini, serta bagaimana pemberdayaan masyarakat yang lagi tren hari ini berkaitan dengan kemasyarakatan.
Di bidang sejarah, itu akan membahas tentang perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa. Nah, jadi melihat bagaimana perubahan ya, dan hubungan dari masyarakat Indonesia pada masa praaksara atau masa belum mengenal tulisan, perkembangan pada masa Hindu-Buddha meliputi corak kehidupan dari kerajaan Hindu-Buddha, dan bagaimana cara masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Islam meliputi cara masuknya Islam ke Nusantara, dan bagaimana corak kehidupan dari masing-masing kerajaan Islam hingga puncak kejayaan, serta masa runtuhnya. Dan masa prakemerdekaan hingga kemerdekaan. Nah, di sini kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan aspek histori atau sejarah. Nah, ada reformasi yang menghubungkannya dengan aspek geografi, ekonomi, budaya, dan politik dalam bentuk narasi. Nah, di bidang ekonomi, soal yang sering muncul yaitu tentang pemenuhan kebutuhan manusia, pelaku kegiatan ekonomi. Nah, bagaimana peran pelaku kegiatan ekonomi, kegiatan perekonomian, serta pembangunan ekonomi yang lalu yang akan datang. Gitu. Jadi, intinya ya, kajian IPS meliputi geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi, itu akan disajikan dalam bentuk soal narasi, dan akan dihubungkan dengan aspek-aspek yang kamu pelajari pada masing-masing konsepnya. Seperti itu. Intinya kalau kamu mau fokus di Olimpiade IPS, harus banyak-banyak membaca, harus banyak-banyak memahami suatu permasalahan, harus banyak-banyak mencari literatur yang membahas solusi-solusi dari permasalahan yang berhubungan dengan aspek sosum atau sosial. Nah, di sini ya kita ada salah satu contoh soal. Semoga soal ini dapat memberikan pelajaran untuk kamu mencari referensi soal-soal lainnya. Nah, soal yang ini adalah salah satu wujud dari soal geografi bagian interaksi antar ruang. Interaksi antara desa dan kota dapat memberikan dampak bagi masyarakat desa maupun kota. Dampak positif interaksi desa dan kota bagi masyarakat desa di bidang pendidikan adalah, kalau ada soal seperti ini, kamu harus tahu apa yang diinginkan soal. Nah, di sini soal menginginkan yaitu dampak positif interaksi desa kota bagi masyarakat desa di bidang pendidikan. Nah, kita akan eliminasi jawaban yang tidak ada hubungannya. Sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi, oke, bisa jadi. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan meningkat, oke, bisa jadi karena masih pendidikan. C. Sarana transportasi semakin maju dan beragam. Nah, ini kurang tepat karena lebih ke sarana dan prasarana dalam aspek pemerataan. Jadi yang C kita eliminasi atau kita coret. Yang D. Timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Nah, menurut kamu, jawaban yang paling tepat yang mana? Yang A, B, atau D? Oke, dalam mencari jawaban seperti ini, dia akan hampir-hampir benar dan hampir-hampir mirip. Nah, kita lihat jawaban yang paling tegas dan paling mewakili dari permasalahan, yang sifatnya komprehensif atau menyeluruh. Nah, di sini, yang paling menyeluruh adalah timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Gitu. Jadi, ketika pendidikan itu disadari oleh masyarakat bahwa penting untuk dilaksanakan, maka aspek-aspek seperti sarana dan prasarana serta jumlah tenaga pendidik adalah aspek pendukung dari aspek pertama ini. Jadi ini adalah aspek primer yang harus terpenuhi. Jadi jawabannya D. Timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Sehingga ketika masyarakat sudah sadar bahwa pendidikan itu penting, sarana dan prasarana serta jumlah tenaga pendidik akan membantu tercapainya tujuan pendidikan. Oke. Nah, ini ada materi ya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Yaitu ada wilayah yang saling melengkapi, regional complementary, yaitu wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang berbeda, baik dari segi jumlah atau kuantitas maupun kualitasnya. Nah, misalkan di sini ada 3 wilayah, ada wilayah A, wilayah B, wilayah C, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan barang. Dan karena mereka serba kekurangan, maka mereka akan melakukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya ada kesempatan untuk berintervensi, yaitu adanya kesempatan untuk saling melemahkan interaksi antara wilayah. Seperti wilayah A, wilayah B. Nah, di wilayah C ternyata lengkap semua barangnya. Jadi interaksi A ke B nanti akan lemah karena di C juga lengkap gitu. Jadi ini ada interaksi intervensi ya yang saling melemahkan jadinya. Nah, seperti sini, surplus X minus Y. Ini surplus Y minus X. Nah, ini kan sebenarnya udah saling melengkapi ya antara A dan B. Ternyata tiba wilayah pelengkap atau yang berintervensi dengan wilayah C ya. Nah, C ini adalah wilayah yang lengkap dari segi barangnya. Tadi akan melemahkan interaksi antara A dan B.